Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada sahibul bait, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan kediaman beliau. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada sore hari ini, wajib untuk kita syukuri adalah nikmat sehat dan nikmat diberikannya kita kemudahan dan kesempatan untuk talabul ilmi di majelis ini. Semoga niat kita, perjalanan langkah kaki kita tidak lain untuk menuntut ilmu pada sore hari ini, semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sore hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kita masih berbicara kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Usama Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah ta'ala, yaitu kitab yang berjudul Mubtilatul A'mal fi Daw'il Qur'anil Karim wa Sunnatis Sahihah Al-Mutahharah, yaitu kitab yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas, yaitu penyebab rusaknya amal. Penyebab rusaknya amal menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Dan terakhir pertemuan kita bulan yang lalu, kita sudah sampai pada perusak amal yang ketiga. Penyebab rusaknya amal yang ketiga. Jadi kalau mau disingkat, kitab ini di dalamnya berisi tentang parasit-parasit amal. Amalan-amalan soleh yang selama ini telah kita bangun itu menjadi terhapus di sisi Allah karena adanya perbuatan-perbuatan ini. Dan perbuatan itu sudah 3 yang sudah kami sampaikan. Masih ingat Bapak Ibu 3 itu apa saja? Yang pertama apa? Syirik, menyekutukan Allah.
Yang kedua apa? Riya, yaitu beribadah karena ingin mendapatkan apresiasi, sanjungan atau pujian orang. Termasuk saudaranya riya adalah sum'ah. Jadi kalau riya memakai alat indera penglihatan, kalau sum'ah memakai alat indera pendengaran. Maksudnya kalau riya ingin dilihat orang amalannya, kalau sum'ah amalannya ingin didengarkan oleh orang lain. Nah itu, intinya sama. Beribadah tidak karena Allah. Ibadahnya tidak lillahi ta'ala. Ibadahnya linnas. Itu yang kedua. Yang terakhir bulan yang lalu, yaitu masih ingat penyebab rusaknya amal yang ketiga adalah apa itu? Mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti perasaan si penerima. Undat-undat, mengungkit-ungkit pemberian. Ya, kalau tidak karena saya, kamu tidak akan seperti ini. Semua ini ya karena saya, ya. Itu dan seterusnya. Baik, jadi ini yang ketiga. Adapun yang keempat, sore hari ini materi baru. Ya, apa itu? Mendustakan takdir. Mendustakan takdir alias tidak beriman dengan takdir. Rukun iman yang keenam, Bapak Ibu sekalian. Mana dalilnya? Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang kami sampaikan di awal-awal kajian kitab ini kita mulai, yaitu saya saya sudah menyinggung setiap kali pertemuan kita, setiap kali poin per poin dari penyebab rusaknya amal, yang kita bahas selalu dua hal yang kita bahas. Baik nomor 1, nomor 2, kemarin nomor 3, sekarang yang nomor 4, mendustakan takdir. Itu selalu yang kami sampaikan dua hal. Yang pertama, dalil-dalil yang menunjukkan yaitu hal tersebut. Misalnya sekarang nih, mendustakan takdir. Di mana dalilnya? Mendustakan takdir itu bisa menghapus amalan kita, baik itu di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Nah, setelah dalil-dalil, materi yang nomor 2, penjelasan dari dalil-dalil tersebut. Nah, itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang saya akan menyampaikan penyebab rusaknya amal soleh yang keempat, mendustakan takdir. Dalil yang pertama. Dalil yang pertama yang menunjukkan orang kalau tidak beriman kepada qadha dan qadar, orang kalau tidak beriman dengan ketetapan dan takdir Allah, orang kalau tidak beriman dengan rukun iman yang keenam, amalannya semua terhapus. Mana dalilnya? Dalil pertama adalah dalam kitab Silsilah Hadis Sahih. Ini sayang kitabnya tidak saya bawa, saya bacakan saja dalilnya. Silsilah Hadis Sahih, nomor hadisnya, nomor asli ya, di kitab aslinya. Silsilah Hadis Sahih, nomornya 1127. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Makanya masuk dalam kitab Silsilah Hadis Sahih. Nomornya 1127. 1127. Saya bacakan, begini bunyinya. Dari Talha bin Musarrif radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna akhwafa ma atakhawwafuhu ala ummati akhiraz zamani salasan. Tuh. Kata Nabi, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas umatku di akhir zaman 3 perkara. Bapak Ibu sekalian, yang paling aku khawatirkan menimpa kepada umatku 3 perkara. Ya, jadi Nabi itu khawatir umatnya itu terjadi menimpa beberapa perkara sebenarnya. Saya punya buku yang ditulis oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Abu Yahya Badrus Salam.
hafizahullah ta'ala. Bukunya bagus, ya kalau nggak salah warnanya ungu buku itu. Judulnya yang ditakutkan Nabi atas umatnya, atau yang dikhawatirkan Nabi atas umatnya. Jadi buku itu berisi tentang apa saja hal-hal yang Nabi khawatirkan hal itu menimpa pada umatnya. Seperti Nabi mengatakan, aku khawatir umatku itu yaitu menimpa pada mereka syirik kecil, yaitu riya. Ada lagi, Nabi khawatir umatnya itu terkena fitnah Dajjal. Ada banyak sekali. Lah, yang kita bahas sore hari ini hadis yang baru saja saya sampaikan. Saya ulang. Inna akhwafa ma atakhawwafuhu ala ummati akhir zamani salasan. Sungguh yang paling aku takutkan menimpa pada umatku nanti di akhir zaman, ya sekarang ini. Sekarang ini termasuk akhir zaman. Ya, umat akhir zaman. Itu 3 perkara kata Nabi. Apa saja itu? Yang pertama, imanan bin nujumi. Yang kedua, watakdziban bil qadar. Yang kedua. Yang ketiga kata Nabi, wahaifas sultani. Nah itu. Yang pertama kata Nabi, yang paling aku takutkan menimpa pada umatku imanan bin nujum, yaitu beriman kepada bintang. Aku takut kalau nanti umatku itu beriman kepada bintang. Kayak apa Ustadz ini maksudnya? Penjelasannya, sabar, nanti saya jelaskan. Yang kedua, watakdziban bil qadari, yaitu mendustakan takdir. Aku takut umatku nanti itu nggak percaya sama takdir. Ya seperti sekarang banyak. Ya makanya ada aliran atau kelompok sesat namanya Qadariyah. Kelompok yang memiliki pemahaman keyakinan semua itu terjadi karena usaha manusia. Nggak ada kaitannya dengan Allah. Apa yang terjadi itu karena murni usaha kita. Nah itu, nanti saya jelaskan. Nah itu ya. Baik, jadi betul-betul apa yang Nabi ucapkan itu terjadi betul. Aku khawatir umatku itu nanti beriman kepada bintang, mendustakan takdir. Lalu yang ketiga, wahaifas sultani, kezaliman penguasa. Umatku berada pada satu zaman yang penguasa itu zalim. Dia berada dalam yaitu satu wilayah yang memiliki penguasa, penguasanya zalim. Ya, zalim tidak adil kepada rakyatnya. Nah, seperti itu. Yang aku khawatirkan muncul nanti di akhir zaman itu pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa yang zalim kepada rakyatnya, penguasa zalim. Baik, nah sekarang kita akan bahas dulu ya. Saya kan janji nanti dalilnya ada berapa Ustadz? Mendustakan takdir, ada 2 dalilnya. Ini baru dalil pertama. Ini baru dalil pertama. Saya jelaskan dulu Bapak Ibu, daripada nanti tambah lebar ya pembahasannya. Dalil yang pertama ini saya jelaskan dulu. Kalau sudah tuntas, kita beranjak ke dalil nomor 2. Ya. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, dalil yang pertama yang Nabi sampaikan tadi. Nabi mengkhawatirkan umatnya di akhir zaman terjadi 3 hal. Apa saja tadi? Yang pertama, beriman kepada bintang. Yang kedua, mendustakan takdir. Yang ketiga, kezaliman penguasa. Kita jelaskan. Yang pertama, penjelasannya ini. Yang dimaksud dengan beriman kepada bintang, yang ditakutkan oleh Nabi itu ada 2 Bapak Ibu. Ini penjelasan pertama loh ya. Gak usah bingung ya. Penjelasan pertama dari hadis tadi itu. Penjelasan pertama. Yang dimaksud sabda Nabi tadi, umatku beriman kepada bintang, itu maksudnya ada 2 maksudnya. Apa itu? Yang pertama, mereka meyakini bahwa bintanglah sang pengatur alam semesta. Jadi dia punya keyakinan bintang yang bisa mengatur alam semesta. Ya. Nah ini syirik kalau begini nih. Ya. Bintanglah yang mengatur alam semesta. Dan yang kedua adalah yang dimaksud hadis Nabi tadi
Aku takutkan umatku itu beriman kepada bintang. Maksudnya adalah mereka meyakini bahwasannya bintang itu punya pengaruh yang besar terhadap kejadian-kejadian yang ada di muka bumi dan nasib seseorang. Sekarang terjadi, ya, makanya sampai ada ramalan bintang. Ya, Sagittarius, rizkinya bagaimana, jodohnya bagaimana, Aries, Taurus, ya, Pisces, Leo. Mereka meyakini rasi-rasi bintang tertentu yang mereka berkeyakinan bintang-bintang itu punya pengaruh dengan nasib seseorang. Bintangmu apa? Bintang saya Gemini. Oh, biasanya wong Gemini iku wongi iku ngene gini. Bintangmu apa? Bintangku itu Scorpio. Oh, nek Scorpio itu biasanya orangnya itu begini. Kalau cari rezeki begini, kalau cari jodoh begini, kalau misalnya macam-macam. Terjadi. Ya, betul yang dikatakan Nabi. Aku khawatir umatku itu nanti mempercayai kayak gitu-gitu itu. 14 abad yang silam Nabi itu sudah sebutkan, dan ternyata apa yang dikhawatirkan Nabi menimpa umatnya. Bahkan umatnya suka beli koran atau majalah yang dicari yang kayak gitu-gitu, ramalan-ramalan. Ya, terjadi. Jadi bukan omong kosong ini. Ternyata ucapannya Nabi itu memang betul-betul wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi ucapkan itu bukan berdasarkan hawa nafsunya, tetapi yang Nabi ucapkan itu wahyu yang Allah wahyukan. Makanya wajib kita imani kebenarannya. Baik, jadi ini penjelasan yang pertama Bapak Ibu. Penjelasan yang kedua, masih dalil yang pertama ya, masih dalil yang pertama. Penjelasan yang nomor dua, masih dalil yang pertama. Bahwasannya ternyata Bapak Ibu sekalian, yang namanya bintang itu diciptakan oleh Allah, fungsinya 3. Diingat-ingat ya, bintang itu diciptakan oleh Allah, fungsinya cuma 3, gak lebih dari 3. Apa itu? Yang pertama, bintang itu diciptakan oleh Allah, fungsinya penghias langit. Jadi langit itu nampak indah. Lihat di malam hari, bintang banyak sekali, bagus. Apalagi kalau kita berada di daerah yang ada di ketinggian, di puncak, ya, misalnya di pegunungan, ya, langsung menatap langit, masya Allah, bintang gemerlapan, langit nampak indah. Apalagi kita berada di lautan, Allah, ya Allah, ya, tidak ada satupun ciptaannya Allah yang sia-sia. Bagus, berarti penghias langit. Nah, dalilnya nanti, sabar. Yang kedua, mohon maaf, bintang itu diciptakan oleh Allah, fungsi yang kedua sebagai alat pelempar syaitan. Jadi bukan untuk menetapkan nasib manusia. Loh, bintang itu diciptakan sebagai alat pelempar syaitan. Iya, mana dalilnya? Nomor 1 dan nomor 2, sebagai penghias langit plus pelempar syaitan. Dalilnya firman Allah di dalam Al-Quran, suratnya Bapak Ibu sekalian, yaitu surat yang ke 67 Al-Mulk, surat Tabarak, ayatnya ayat 5 Bapak Ibu, surat 67 ayatnya ayat 5. Kita dengarkan murotal ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya betul ya, surat 67 itu surat Al-Mulk ya. Betul ya, surat Tabarak ya. Surat Tabarak ayatnya ayat yang ke-5. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Kita dengarkan terjemahannya, silakan. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat
dengan bintang-bintang. Stop. Telah kami hiasi langit yang dekat itu dengan bintang-bintang. Berarti bintang itu diciptakan fungsinya penghias langit. Yang kedua, lanjut. Dan kami menjadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan. Nah, jelas. Alat-alat pelempar syaitan. Bapak Ibu, maaf ini. Maaf, di zaman Nabi, mungkin kita pernah melihat pada saat Nabi berada di tengah-tengah para sahabat, tiba-tiba seperti ada bintang jatuh, melesat. Set. Ya, pernah lihat kayak gini ya? Lalu kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, yang seperti ini tandanya apa? Maka kata Nabi, yang seperti ini bintang jatuh, bintang yang melesat, itu adalah yaitu para malaikat melempari syaitan-syaitan yang suka mencuri dengar berita-berita gaib, yang mana mereka berhasil menangkap satu berita. Saya ulang, yang mana para syaitan-syaitan itu berhasil menangkap satu berita, lalu disampaikan kepada para tukang tenung, dukun, entah itu black magic atau white magic. Lalu si dukun tukang tenung alias paranormal ini menyampaikan 100 berita kepada orang-orang yang datang. Mohon maaf. Yang ditangkap oleh setan berapa berita? Yang disampaikan oleh si dukun berapa? Berarti lebih mana canggihnya dukun sama setan? Ya, makanya jangan kaget ucapannya dukun ada benernya kadang-kadang. Sesekali pas, tepat. Sesekali. Iya, sisanya sampeyan iku kok bakal ini. Tetapi sampeyan itu nanti itu bakal begini. Kalau lihat dari penglihatan saya, Anda itu di antara sekian yang dia omongkan A sampai Z, salah satu ada yang benar. Karena dia berkolaborasi dengan jin, syaitan. Yang syaitan ini berhasil menangkap berita gaib yang turun dari langit. Nah, entah itu terkait nasib manusia ataupun rezeki ataupun yang lainnya. Oleh karena itu berarti ini menunjukkan kepada kita bahwasanya bintang ini diciptakan fungsinya ada 3. Nomor 1 dan nomor 2 sudah saya sampaikan. Lah yang nomor 3 apa? Yang nomor 3 fungsinya bintang itu sebagai kompas penunjuk arah. Kompas. Sebagai kompas. Ya, sebagai kompas penunjuk arah. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi diperbolehkan kita mempelajari tempat-tempat bintang dan pergerakannya untuk mengetahui arah kiblat. Kan itu pakai itu, arah kiblat, terus waktu-waktu sholat malam, ya, terus waktu-waktu yang tepat untuk bercocok tanam, terus berhembusnya angin, waktu musim hujan, dan seterusnya. Tetapi dalam hal ini, yaitu kita tidak boleh sampai meyakininya, ya, bahkan yaitu sampai pada tingkat bintanglah yang bisa menentukan nasib manusia. Semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, ada 2 cabang ilmu, dua-duanya ini saya sebutkan, tolong sebutkan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Yang pertama ada yang namanya astronomi, yang kedua ada yang namanya astrologi. Dari 2 cabang ilmu ini, astronomi dan astrologi, mana yang boleh dipelajari, mana yang tidak boleh dipelajari? Yang boleh yang mana? Astronomi. Yang tidak boleh? Astrologi. Ya, kenapa? Karena kalau astrologi ini adalah menisbatkan semua hal, yaitu ciptaan Allah berupa bintang-bintang ini yang punya pengaruh terhadap kehidupan manusia, maka ini semuanya adalah syirik, haram hukumnya. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita lanjutkan. Boleh tidak nolak hujan, pawang hujan? Ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya,
Kalau yang Nabi ajarkan itu bukan nolak hujan, Bapak Ibu sekalian. Yang Nabi ajarkan itu doa. Doanya kalau hujan deras, apa kata Nabi? Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, jangan tepat di atas kami. Nah itu. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, daerah-daerah yang belum turun hujan, jangan tepat di atas kami. Itu boleh, itu yang dibenarkan. Adapun kalau itu menolak hujan, maka itu tidak diperbolehkan. Kita lanjutkan. Sekarang penjelasan yang nomor 3. Penjelasan yang nomor 3. Bapak Ibu sekalian, dari hadis yang pertama ya, hadis yang pertama. Kelompok yang menolak takdir, nah ini, kelompok yang menolak takdir disebut dengan Qadariyah. Qadariyah. Yang mengatakan bahwa, yaitu Allah tidak menciptakan perbuatan hamba. Mereka berkeyakinan hambalah yang melakukannya sendiri. Jadi apa yang terjadi pada manusia itu murni karena usaha manusia. Gak ada kaitannya dengan intervensi campur tangan Allah Azza wa Jalla. Nah itu Qadariyah. Sedangkan kalau Ahlus Sunnah tidak. Semua ini ya karena takdir Allah. Ya, nanti tentang seputar takdir nanti saya akan sampaikan. Apa bedanya takdir sama nasib? Takdir itu bisa berubah apa tidak? Ya, nanti masih jauh perjalanan. Sabar ya. Itu Bapak Ibu sekalian, kita urut aja kajiannya. Jadi kelompok yang menolak takdir ini disebut dengan Qadariyah, yang mana mereka memiliki keyakinan semua yang terjadi karena usaha manusia, bukan karena Allah. Mana dalilnya? Mari kita dengarkan. Sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, nomornya 75. Saya bacakan aja, ini kitabnya tidak saya bawain. Dalam Sunan Ibnu Majah nomornya 75, dari sahabat Jabir ibni Abdullah radhiyallahu an. Ya. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Ya, coba nomor 75, ketemu ya? Baik, coba dibaca dari Jabir yang sudah di-download saja, dibaca. Silakan. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda. Saya bacakan. Nabi bersabda, Inna majusa hadhil ummatil mukadzibuna bil qadarillahi. Silakan. Ada 2 golongan dari umatku yang tidak mendapat bagian sama sekali dalam Islam. Terus. Penganut Murji'ah dan Qadariyah. Nah, lihat. Ada 2 kelompok di umatku ini yang mereka tidak akan mendapatkan apa-apa bagian dalam Islam. Bahkan dalam riwayat yang lain, mereka tidak akan bisa mendekat ke telagaku, telaga Al-Kautsar. Riwayat yang lain, 2 kelompok. 2 kelompok, sudah Nabi sebut nama kelompoknya. Loh, berarti di zaman Nabi sudah ada ini, sudah ada 2 kelompok ini. Namanya Murji'ah sama Qadariyah. Murji'ah itu apa Ustaz? Kelompok Murji'ah itu adalah kelompok yang punya keyakinan bahwasannya imannya orang saleh, ya mohon maaf, orang yang beriman dengan orang pelaku maksiat itu di mata Allah sama. Ya. Jadi menurut orang Murji'ah, iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Iman itu statis. Jadi orang soleh imannya yaitu, orang yang pelaku maksiat imannya yaitu. Nggak ada iman bertambah, iman berkurang. Itu Murji'ah. Tapi kalau Ahlus Sunnah, kita yang menganut madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, beda. Menurut Ahlus Sunnah berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi, al-imanu yazidu wa yankus, yazidu bitta'ah wa yankus bil maksiyah. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah karena dia taat kepada Allah, dan berkurang karena dia melakukan maksiat.
Tuh, itu Ahlus Sunnah. Sedangkan kalau Murji'ah tidak. Enggak, iman itu enggak mungkin bertambah dan tidak mungkin berkurang. Seperti itu. Bahkan imannya orang soleh dengan imannya pelaku maksiat itu sama di sisi Allah. Tuh. Lah kalau Qadariyah tadi sudah tak singgung. Menurut Qadariyah, kelompok yang satu ini semua terjadi karena upaya manusia. Lanjut, teruskan. Ayo. Telah menceritakan kepada kami Abu Usman Al-Bukhari Sa'id bin Sa'ad, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Haytham bin Kharijah, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail, yaitu Ibnu Iyasi, dari Abdul Wahab bin Mujahid dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, keduanya berkata, ya, iman itu bertambah dan berkurang. Nah, iman itu bertambah dan berkurang. Hadis ini sahih. Tapi menurut Murji'ah tidak bertambah dan tidak berkurang. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sebentar ya. Yaitu disebutkan di dalam riwayat yang lain, Ibnu Majah pula, tetapi dalam cetakan yang lain disebutkan bahwasanya, saya baca ya, inna majusa hadhil ummatil mukadzibuna bil qadarillah. Sesungguhnya majusi umat ini adalah orang-orang yang mendustakan takdir. No, itu. Terus, in maridu fala ta'uduhum. Silakan. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi, sesungguhnya majusinya umat ini adalah orang yang suka mendustakan takdir, nggak percaya rukun iman yang keenam. Kata Nabi, in maridu fala ta'uduhum. Jika mereka sakit, jangan dijenguk. Orang-orang yang nggak percaya dengan takdir itu kalau sakit, meskipun tetangga sebelah, kalau sakit jangan dijenguk, kata Nabi. Terus, wa in matu fala tashahaduhum. Jika mereka mati, maka jangan kamu mengantar jenazah mereka. Sakit jangan dijenguk, mati jangan diantar ke jenazahnya. Nggak usah ya. Biarkan yang lain yang mau ngantar. Kenapa? Berarti ini ancamannya ini Bapak Ibu. Nabi sendiri loh ini yang mengatakan, ya, karena mereka menolak takdir, nggak percaya dengan rukun iman yang keenam. Lu bayangkan. Terus, wa in laqitumuhum fala taslimu alaihim. Waduh. Kata Nabi, jika kalian ketemu sama mereka, ketemu ini hadap-hadapan, maka janganlah memberi salam kepada mereka. Nggak usah dikasih salam. Lah kalau misalnya mereka menyampaikan salam, Ustaz jawab. Mereka menyampaikan salam, Waalaikumsalam. Karena wajib menjawab salam. Tapi kalau ketemu, jangan salam. Memulai jangan. Padahal kata Nabi, sebaik-baik orang itu orang yang memulai salam. Baik kepada orang yang kau kenal maupun yang tidak kau kenal. Itu orang terbaik. Ini ada pengecualian. Ketemu dengan kelompok yang suka menolak takdir, jangan salam. Kecuali kalau mereka yang memulai. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Loh kenapa dijawab? Karena menjawab salam hukumnya wajib. Sebaliknya, orang kalau dikasih salam 3 kali nggak dijawab, kata Nabi dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, kalau ada saudaramu menyampaikan salam kepada seseorang, Assalamualaikum, nggak dijawab, ya kita deketi lagi, Assalamualaikum, nggak dijawab, sampai 3 kali, maka pada hari itu dia membawa semua dosa yang pernah kita lakukan. Hari itu dia memikul dosa-dosa kita semuanya. Ya. Kan ada, gara-gara mungkin bukan kelompok kita, ya, ketemu di jalan, ya, itu kita sapa, Pak, Bu, Assalamualaikum, gak dijawab. Mungkin karena bukan golongannya atau kelompoknya, ya, sampai 3 kali. Maka yang seperti ini dia membawa dosa, yaitu dosa-dosa kita. Terus kita nggak usah pakai nambahin dosa lagi, misalnya dengan mengatakan pengen dusuk, jangan, itu nambahin dosa. Yang ikhlas saja. Kalau kita nyampaikan salam 3 kali nggak dijawab, urusan dia sama Allah, nggak apa-apa. Tapi jangan memutuskan silaturahmi, jangan silaturahim. Kita lanjutkan Bapak Ibu keterangannya ini, kita lanjutkan. Maka kelompok Qadariyah ini kenapa kok dinamakan Majusi? Maaf ini Bapak Ibu, Nabi kan tadi bilang,
Ya, majusi umat ini adalah orang-orang yang mendustakan takdir. Lah Bapak Ibu kan tahu, majusi ini kan kelompok Zoroaster, kelompok penyembah api. Majusi ini penyembah api. Nyembah api Bapak Ibu. Kenapa kelompok Qadariyah disamakan dengan penyembah ya ini api ini, majusi ini? Ternyata katanya para alim ulama, karena ternyata majusi itu menisbatkan kebaikan dan keburukan kepada cahaya dan kegelapan. Jadi orang majusi itu, naudzubillah, punya keyakinan kebaikan dan keburukan itu karena adanya cahaya dan kegelapan. Dia tidak katakan itu takdir dari Allah. Sedangkan kalau Qadariyah menisbatkan keburukan kepada dirinya dan meyakini Allah tidak menciptakan perbuatan buruknya. Loh berarti Ustadz, jadi takdir itu ada dua ya. Ada takdir baik, ada takdir buruk. Iya, dua-duanya diciptakan Allah. Iya, dua-duanya diciptakan Allah. Allah menciptakan takdir baik, Allah menciptakan takdir buruk. Sudah, itu semuanya ketetapan Allah. Hanya saja, lah ini perlu saya singgung. Hanya saja, semua yang buruk-buruk tidak boleh kita kembalikan kepada Allah. Tak boleh. Meskipun Allah yang menetapkan itu, yang menciptakan. Ustadz, cerai, itu baik apa buruk? Buruk. Orang mati bunuh diri, itu baik apa buruk? Buruk. Berarti itu bukan karena Allah. Nggak boleh dikatakan karena Allah. Lah terus karena dirinya sendiri. Ngapain dia memilih cerai? Kenapa dia memilih mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri? Kenapa dia tidak ingin yaitu move on? Untuk yaitu misalnya menghindari perbuatan-perbuatan tersebut. Loh berarti kalau gitu Ustadz, Allah itu tidak memaksa hambanya. Tidak. Allah kasih hambanya pilihan. Makanya di surat Al-Kahfi yang kita baca kalau malam Jumat itu atau hari Jumat, apa katanya Allah? Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman, monggo. Siapa yang mau jadi kafir, monggo. Pilihan. Jadi beriman takdir Allah, mau jadi kafir takdir Allah. Loh, jadi kafir itu takdir buruk. Berarti karena Allah? Enggak, karena dirinya. Jadi yang buruk-buruk tidak boleh dikembalikan kepada Allah. Sakit, mati bunuh diri, cerai, semuanya yang buruk-buruk pokoknya. Semua Allah tetapkan, tetapi tidak boleh kembali kepada Allah. Tapi yang baik-baik karena Allah. Sehat, rumah tangga bahagia. Rumah tangganya bahagia-bahagia. Karena siapa? Allah. Anak keturunannya soleh-soleh, hafal Quran. Karena Allah. Hidup pekerjaannya lancar, berhasil. Allah, 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 Allah. Yang baik-baik. Yang buruk-buruk karena saya. Kesalahan saya. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu tidak ada takdir buruk itu. Buruk itu karena kacamata kita. Buruk itu karena versi kita. Menurut Allah semua yang Allah tetapkan itu untuk kebaikan hambanya. Apa kata Allah dalam surat An-Nisa? Boleh jadi kau tidak menyenangi sesuatu, tapi sesuatu itu baik untukmu. Dan boleh jadi kau menyukai sesuatu, tapi sesuatu itu nggak baik untukmu. Di mana dalilnya Ustaz? Tolong diperkuat dalil. Semua yang buruk itu karena manusia, bukan karena Allah. An-Nisa ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi nggak boleh nyalakan Allah. Contohnya orang berzina. Orang berzina, pergi ke naudzubillah, pergi ke lokalisasi. Terus kemudian satu saat kita tegur dia, Mas, Anda melakukan zina. Iya. Duh, Anda tahu kan itu dosa besar, itu perbuatan maksiat. Tahu saya. Lalu terus kenapa? Ya saya melakukan zina ini mungkin sudah ditakdir oleh Allah. Ya gak bisa. Gak bisa. Kenapa Anda tidak memilih yang lain, cara yang halal? Kenapa Anda memilih cara yang haram? Jadi gak boleh Allah disalahkan. Baik buruk sudah Allah tetapkan. Yang baik kembali kepada Allah, yang buruk kembalikan kepada dirinya sendiri. Itu etika seorang hamba. Itu ya. Surat An-Nisa surat nomor 4 ya, ayatnya ayat yang ke-79. Allah taala berfirman, kita dengarkan murad
apapun yang kamu peroleh, Ulang lagi. kebaikan apapun yang kamu peroleh Lanjut. adalah dari sisi Allah. Terus. Dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Bukan dari Allah. Padahal Allah telah menciptakan baik dan buruk. Dan saya tadi sudah tekankan sebenarnya tidak ada, yaitu takdir buruk itu nggak ada. Buruk itu karena kacamata manusia, ya, yang mengatakan itu buruk. Nih saya tunjukkan dalil, Bapak Ibu sekalian, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Nggak ada kitabnya ini ya? Di mana? Oh di sini, jilid 6 ada ya. Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 3000. Mohon maaf. Riwayat Imam Ahmad ini, riwayat Imam Ahmad. Nggak ada di situ. Riwayat Imam Ahmad di mana bersumber dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam Musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqdi lil mu'mini qada'an illa kana khairan lahu." Sesungguhnya Allah tidak mentakdirkan sesuatu untuk seorang mukmin melainkan pasti itulah yang terbaik untuknya. Oh, jadi ternyata tidak ada takdir kejam, itu tidak ada. Ya, sampai ada film judulnya atau misalnya kata-kata, ya, betapa kejamnya takdir ini. Lulu, sinetron, ya, nggak ada. Semua itu untuk kebaikan hambanya. Mungkin kamu tidak menyukai itu, tetapi sesuatu itu baik untukmu. Ya, coba dibuka surat 3 Ali Imran. Saya pengen lihat Ali Imran ayatnya. Ya, Ali Imran. Oh, bukan Ali Imran, afwan. Asif ya. Suratnya An-Nisa ayatnya 19. Ayatnya 19. Nah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya bacakan tidak dari awal ya, tidak dari awal, agak ke akhir. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ayo, jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Boleh jadi, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Tuh, itu ya. Bisa jadi kau tidak menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu baik untukmu. Ya, baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan sekarang yang ke penjelasan nomor 4. Penjelasan yang nomor 4, masih dalil pertama. Ya, kan penjelasan dalil yang pertama itu, penjelasan dari dalil yang pertama, nomor 1 itu, beriman kepada bintang itu yang ditakutkan oleh Nabi itu maknanya ada 2. Sudah saya sampaikan. Yang nomor 2, fungsi bintang diciptakan ada 3. Yang nomor 3, penjelasan nomor 3, kelompok yang menolak takdir itu disebut apa tadi? Qadariyah. Penjelasan yang nomor 4 sekarang. Ya, penjelasan yang nomor 4. Yang nomor 4, jika, mohon maaf, sikap rakyat kepada pemimpin yang zalim sesuai sunnah adalah sikap rakyat yang sesuai sunnah kepada pemimpin yang zalim adalah cuma 3, ingat-ingat, hanya 3. Jadi kalau yaitu suatu negeri manapun itu yang rakyat merasa pemimpinnya, rakyatnya di negeri itu merasa pemimpinnya telah melakukan sebuah kezaliman, maka sikap rakyat di negeri tersebut, negeri manapun ini ya, negeri manapun ya, ini maka sikapnya 3. Loh kenapa Ustaz kok tiba-tiba ini sikap rakyat? Kembali ke hadis pertama tadi, mungkin bagi yang baru datang bingung. Jadi kajian kita ini kan tentang perusak amal. Perusak yang nomor 4 itu adalah mendustakan takdir.
Hadisnya ada dua. Hadis yang pertama, hadis kedua belum saya baca. Hadis pertama, Nabi bersabda, yang paling aku khawatirkan dari umatku nanti di akhir zaman 3 perkara. Yang pertama, beriman kepada bintang, itu tadi sudah kita bahas. Yang kedua, mendustakan takdir, sekilas sudah saya sampaikan. Yang ketiga, kezaliman penguasa. Nah, ya ini sekarang ini. Ini penjelasan yang keempat ini. Dari dalil yang pertama, sikap rakyat ada berapa tadi kalau pemimpinnya zalim? 3. 1, yang pertama, bersabar atas kezalimannya. Sabar. Sabar. Nggak boleh memberontak, nggak boleh. Demo nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Ngapain demo? Ya. Selain demo ini bukan syariat Islam. Ya, Islam tidak pernah mengajarkan demo. Ya. Demo ini kan terjadi Bapak Ibu dalam sejarah. Demo itu di zaman, yaitu pada saat kekhalifahan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, di mana yang melakukan, orang yang pertama kali melakukan adalah kaum Khawarij. Makanya jangan kaget, mereka yang dikit-dikit suka mendemo, apalagi mengkritisi kebijakan ulil amri, ya, di mimbar-mimbar, di podium-podium, ya, di jalan-jalan, itu cirinya Khawarij itu. Ciri Khawarij itu. Makanya yang menggulingkan Utsman, mereka nggak terima Utsman menjadi khalifah, bahkan membunuh Utsman, bahkan membunuh Ali, Khawarij. Iya, demo itu. Setelah itu clear, selesai, nggak ada. Muncul lagi di Perancis, lalu diadopsi, maka ada demokrasi, demonstraton. Ya, itu diadopsi. Yang sumbernya adalah demonstrasi. Ya, jadi ini, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka kalau ada ulil amri dirasa zalim, maka rakyatnya wajib sabar. Nggak usah didemo, tidak usah melakukan makar-makar, sabar. Ya, minyak goreng mahal, sabar. LPG mahal, sabar. Gula agak aneh ya, agak langka ya. Nah, sabar. Ya, seperti itu dan seterusnya. Ya, apapun itu, sabar. Mana dalilnya? Buka Sahih Muslim. Mana? Iya. Sahih Muslim nomornya 1816. 1816. 1816. Itu nomor cetakan terjemahan. Kalau nomor aslinya, bagi Bapak Ibu yang sudah mendownload kitab aslinya, nah seperti ini misalnya ya. Nah misalnya ini ya, tinggal dimasukkan aja nomornya Bapak Ibu sekalian ya. Nah 1849 ya, 1849 Sahih Muslim. Nah langsung akan muncul. Nah ini hadisnya. Nah ini hadisnya sudah, terjemahannya sama perawi-perawinya, dan bisa di print, bisa di copy. Baik, silakan. Yaitu Sahih Muslim 1849 dari Ibnu Abbas. Ayo. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW bersabda, Man ra'a min amirihi syai'an yukrihum falyasbir. Silakan. siapa melihat amir pembesar negara melakukan suatu tindakan yang tidak disukainya, hendaklah dia bersabar. Duh. Siapa saja melihat amir pembesar suatu negeri melakukan sesuatu tindakan yang tidak disukai oleh rakyatnya sabar. Kita lanjutkan. Fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata famitatun jahiliyah. Silakan. Karena siapa memisahkan diri dari jamaah walaupun hanya sejengkal. Siapa yang berpisah dari jamaah alias dia mengadakan firqah-firqah, dia menentang kebijakan ulil amri, membuat kelompok-kelompok tandingan, ya, maka lanjut. Lalu dia mati, maka matinya sama dengan mati jahiliyah. Matinya sama dengan mati jahiliyah. Sabar. Ya.
Ya, jadi nggak usah, terutama ibu-ibu ini ya, ini suka rasan-rasan, ulil amri dirasani, nggak usah, ya, seperti itu. Kabeh larang kabeh, ya. Ini kok 3 periode, astagfirullahaladzim, didoakan, ya, sabar, nggak usah, ya. Baik, ini yang pertama, termasuk nanti penetapan 1 Ramadan. Penetapan 1 Syawal. Apa kata Nabi? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ya, berpuasalah kalian karena melihat hilal, bukan hisab. Penetapan 1 Ramadan itu hilal, bukan hisab. Dan beridul fitrilah dengan melihat hilal. Penetapan kalender Hijriah dengan hilal 1 Syawal. Terus fa'in ghubbiya, apabila kalian terhalang dengan awan, misalnya mendung, ya, maka fa'akmilu iddata sya'bana salasin, maka genapkan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Simple sekali ajarannya Nabi ini, simple. Karena kalender Hijriah itu umurnya cuma 2, kalau tidak 29 hari ya 30. Beda sama Masehi. Kalau Masehi itu bisa 28 Februari ya, bisa 29 tahun kabisat, kayak kemarin Februari itu 29 tahun kabisat, bisa 30 hari seperti April bulan depan umurnya 30, bisa 31 kayak Maret ini 31. Ada 4 Masehi itu. Kalau Hijriah simple, kalau udah 29 30. Makanya nanti dilihat 1 April dilihat itu 29 Saban itu 1 April. Itu kalau nanti 1 April itu maghrib matahari terbenam, hilal nggak nampak, hujan, semua daerah nggak nampak hilal, maka 1 April nggak jadi terawih pertama. Berarti Sabannya genap 30 hari. Berarti baru terawih 2 April hari Ahad kalau nggak salah ini. Hari Sabtunya apa hari Ahadnya? Pokoknya 2 April malam terawih berarti. Tapi kalau nanti 1 April pagi itu 29. Berarti nanti kalau maghrib, karena pergantian kalender Hijriah itu maghrib, matahari terbenam. Itu kalau kelihatan hilal di atas ufuk kelihatan, selesai. Setelah Isya terawih kita. Berarti tanggal 2 April sahur kita yang pertama kali. Ya. Lah Ustadz, lah kalau misalnya kita tidak punya kemampuan untuk melihat hilal, maka serahkan kepada ulil amri. Nih lo, ya. Dan tidak usah, Ustadz, ulil amrinya itu agamanya itu gini, Ustadz sekarang macam-macam sudah, bla 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 bla. Urusannya dia sama Allah. Urusannya kita disuruh taat untuk kebaikan. Dia menyuruh kita untuk kebaikan, bukan maksiat. Saya mau tanya kepada panjenengan, jujur ini, jawab jujur. Apa kita nggak senang seluruh Indonesia puasa bareng, Idul Fitrinya bareng semua? Senang, selesai. Perkara ulil amrinya salah menetapkan, urusan dia sama Allah. Kalau dia benar dapat 2 pahala, kalau dia salah tetap pahalanya dapat, tapi 1, katanya Nabi, 1 pahala. Pahala apa Ustaz? Salah kok dapat pahala? Pahala merukunkan semua orang. Semua orang jadi bareng. Oh, seperti itu, ya. Sudah serahkan aja, sehingga nggak usah. Kalau Idul Fitri seringkali kita lihat tayangan seperti beberapa tahun yang lalu, maka kita hari raya hari ini ternyata sudah ada yang hari raya itu kemarin Sulawesi. Ya, misalnya yang rambutnya merah-merah itu apa itu, dari mana? Goa. Itu hari raya duluan. Ada lagi hari raya di wilayah lain pakai kalender Primbon Jawa. Waduh. Lah kalau yang kayak begini ya rame hari rayanya macam-macam, maka ikuti aja apa yang telah ditetapkan oleh ulil sabar atas kezalimannya. Ini kalau di negeri itu loh ya, saya nggak ngomong negeri ini loh ya, enggak. Ini di suatu negeri, ya. Ini nomor 1. Nomor 2, nomor dua sikapnya rakyat kepada ulil amri yang zalim adalah ingkarul mungkar atas perbuatannya, namun tetap dalam ketaatan kepadanya. Ingkarul mungkar atas perbuatannya, namun tetap dalam ketaatan kepadanya. Kita ingkari perbuatannya, kita ingkari minimal dalam hati. Nggak setuju kita ingkari.
namun tetap kita harus taat. Ya, tetap harus taat. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mana dalilnya? Ayo dibuka nomor Sahih Muslim 1821. 1821. Itu kalau nomor aslinya 1855. Nomor aslinya 1855. Ayo dibaca, silakan. Dari Auf bin Malik radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya, Ya. imam, pemimpin atau pembesar yang terbaik ialah mereka yang mencintaimu dan kamu mencintai mereka. Loh, imam, pemimpin yang terbaik itu kalau dia mencintaimu, mencintai rakyatnya, dan rakyat senang sama dia. Lanjut teruskan. Mereka mendoakan kamu dan kamu mendoakan mereka. Loh, dia pemimpin itu doakan kamu, dan kamu pun juga mendoakan mereka. Lanjut. Imam yang paling buruk, jahat ialah yang kamu benci dan mereka membencimu. Loh, imam yang buruk itu, pemimpin penguasa yang buruk itu, rakyatnya nggak suka karena kebijakannya dirasa menyelenggarakan apa? Menyelenggarakan apa? Menselenggarakan. Ya, ini jadi viral waktu itu ya. Iya, menyulitkan rakyat. Oh, itu kebijakannya. Dirasa kebijakannya itu membuat rakyat menjadi sengsara. Terus lanjut. Kamu mengutuk mereka dan mereka mengutukmu. Loh, mesti dirasani, mesti dicaci maki. Ya, itu bukan pemimpin yang baik. Terus Bertanya seseorang, ya, ya Rasulullah, bolehkah kami menyingkirkan dengan pedang? bolehkah kami singkirkan pemimpin itu dengan pedang kami, dengan senjata? Terus Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak. tidak, nggak boleh. Lanjut teruskan. Selama mereka masih sholat bersama-sama kamu, Selama kau lihat dia masih sholat, selama kau lihat dia masih sholat, maka lanjut. apabila kamu lihat suatu tindakan kebijaksanaan yang tidak baik dari pembesarmu, Apabila kamu melihat, yaitu suatu tindakannya itu sesuatu yang kamu benci, ya maka bencilah. proteslah tindakannya dan jangan lepas tangan untuk tidak taat terhadap tindakannya yang baik. Nah, artinya apabila kamu melihat sesuatu yang kalian benci dari penguasa kalian, bencilah perbuatannya. Wa idza ra'aitum min ulatikum syai'an takrahunahu faqrahu amalahu. Apabila kalian sudah nggak suka, ya kalian benci dari penguasa kalian, dari perbuatannya, benci perbuatannya. Wala tanzi'u yadan min ta'atin, dan janganlah kalian mencabut ketaatan dari mereka. Tetap taat, tetap taat, sekalipun kebijakannya itu menyulitkan rakyat, tetap taat. Ya, seperti itu. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, contoh ini, contoh. Umat Islam itu yang wajib itu bayar zakat, Bapak Ibu. Bayar zakat. Umat Islam itu tidak wajib bayar pajak. Tapi karena ulil amri kita menetapkan adanya wajib bayar pajak, pajak bermotor, pajak bumi bangunan, semuanya kena pajak. Apa saja? PPh, pajak penghasilan, semuanya ada pajaknya. Banyak macamnya pajak itu. Pajak progresif ya, banyak sekali. Maka ini adalah sebuah kedzaliman yang wajib kita taati. Nggak apa-apa. Ini memang kedzaliman. Islam tidak wajib sebenarnya. Tapi saya diperintahkan oleh Rasul saya untuk taat kepada pemimpin dan tidak boleh memberontak. Kita taat. Kita tetap. Jadilah yaitu seorang muslim pembayar pajak yang baik. Kita bayar. Zakat kita keluarkan, pajak kita. Ya, sebagai bentuk yaitu ketaatan kita kepada ulil amri. Sebab kalau tidak, bahaya ancamannya tadi. Matinya akan mati seperti jahiliyah. Mati yaitu dalam kebodohan, seperti orang-orang jahiliyah. Bukan mati kafir maksudnya. Artinya mati seperti orang yang tidak punya ilmu, sebagaimana orang-orang jahiliyah terdahulu. Baik, yang nomor 3 adalah doakan. Doakan mereka, mendoakannya. Mana dalilnya? Tadi sudah kita dengarkan ya, yaitu kalian mendoakan mereka, mereka pun juga mendoakan kalian. Saya tanya kepada Bapak Ibu, dalam sehari panjenengan mendoakan presiden kita Pak Jokowi berapa kali? 12 ya. Gak boleh loh ini, gak boleh loh ya, gak boleh. Wis, gak boleh loh ya. Doakan ya. Ini jujur tapi salah ya.
Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, doakan kebaikan. Ya Allah, berikan hidayah kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadikan orang-orang yang ada di sekitarnya orang-orang soleh yang hanya takut kepadamu ya Allah. Nah itu ya, singkirkan orang-orang yang ada di sekitar pemimpin kami, syaitan-syaitan dari jin dan syaitan-syaitan dari kalangan manusia. Doakan kebaikan, doakan. Bahkan para alim ulama dulu, salah satunya adalah yaitu seorang ulama yang bernama Iyad, ya rahimahullah. Apabila aku dikasih kesempatan satu doa mustajab yang doa itu pasti dikabulkan oleh Allah, maka akan aku pergunakan doa itu untuk mendoakan ulil amri, pemimpin. Taat, tetap jangan memberontak, ya. Baik, wallahu a'lam wa bishawab. Sekarang kita akan masuk dalil yang kedua. Dalil yang kedua, dalil tentang mendustakan takdir. Yang kedua, dalilnya adalah di dalam Sahih Muslim. Karena hadisnya panjang, saya bacakan aja. Sahih Muslim nomor 1. Nomor 1, bayangkan. Sahih Muslim nomor 1. Ini cetakan terjemahan. Kalau nomor aslinya nomor 8. Nomor aslinya nomor 8. Saya bacakan aja ya. Dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dia berkata, saya baca, perhatikan, lau anna li ahadihim misla Uhudin dhahaban fa'anfaqahu ma qabilillahu minhu hatta yu'minu bil qadari. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, jikalau salah satu di antara mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, apabila salah seorang di antara mereka memiliki emas itu sebanyak gunung Uhud, lalu semua emas itu mereka infakkan, sungguh Allah tidak akan menerimanya sampai mereka beriman kepada takdir. Jadi kalau ada orang punya emasnya itu sebanyak bukit Uhud, sebesar bukit Uhud. Bukit Uhud itu tidak besar Bapak Ibu. Bukit Uhud itu melebar, tidak meninggi, melebar. Panjang tapi panjang Bukit Uhud. Orang kalau punya emas sebanyak itu, bukit loh ini. Ya, Jabal Uhud, gunung berarti. Jabal Uhud, gunung Uhud. Lalu semua emas itu diinfakkan di jalan Allah. Itu semuanya tidak akan diterima oleh Allah sampai orang itu beriman kepada takdir. Jadi selama dia tidak beriman kepada takdir, seluruh amal solehnya dihapus oleh Allah. Sampai infak emas sebesar gunung Uhud nggak diterima. Ya. Makanya penting ini, beriman kepada takdir itu penting sekali. Rukun iman yang ke-6. Baik, saya tambahkan satu lagi terakhir, dalil ketiga. Berarti ada 3 ini dalilnya. Saya kasih satu lagi, dalil ketiga. Ayo saya minta tolong Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 2513 2513 jilid 5. Jilid 5 2513. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Riwayat Ibnu Abi Asim. Ya, silakan 2513. Ya, ketemu. 2513, silakan. Dari Abu Umamah, radhiyallahu an, ia menuturkan, iya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Apa isi sabdanya? Ada 3 golongan manusia yang mana Allah tidak menerima amal-amalan yang fardu dan yang sunnah dari mereka. Ada 3 kelompok manusia. Amalan fardunya yang wajib-wajib, sholat 5 waktu, zakat, puasa Ramadan, haji, terus dan amalan sunnah yang sunnah-sunnah, sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah duha, total sholat sunnah 23 macam, total sholat sunnah itu termasuk puasa sunnah Senin Kemis, Ayamul Bid, puasa Asyura, puasa Arafah, 6 hari di bulan Syawal, 9 hari di bulan Zulhijjah, semuanya termasuk infak, sodako, termasuk umrah, baca Quran, semua yang sunnah-sunnah tidak diterima oleh Allah. Ada 3 orang. Siapa itu? Yaitu orang yang durhaka,
Orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Yang pertama, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Anak kurang ajar dengan orang tuanya, maka seluruh perbuatan amal solehnya yang wajib maupun yang sunnah nggak diterima. Jadi kalau ada anak durhaka rajin sholat, anak durhaka kepada orang tua, rajin bersodakoh, rajin zakat kepada orang lain. Ya, anak durhaka kepada orang tua, rajin puasa Senin Kemis, Ramadan nanti ini dijalani, semuanya tidak diterima oleh Allah, gara-gara durhaka sama orang tua. Ini penyebab pertama. Nomor 2, terus Orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. ngungkit-ungkit, undat-undat. Ini materi yang bulan yang lalu ini. Nomor 3 terakhir. Dan yang mendustakan takdir. Nah, mendustakan takdir, amalan wajib dan amalan sunnah total nggak diterima oleh Allah. Wih, bahaya ini. Ya, bahaya. Maka wajib beriman kepada takdir. Jadi ada 3 tadi apa, Bu? Bapak Ibu sekalian, yang tidak diterima amalan wajib dan amalan sunnahnya, apa saja tadi yang barusan tadi? Durhaka kepada orang tua. Nomor 2 apa tadi? Mengungkit-ungkit kebaikan. Nomor 3 apa? Mendustakan takdir. Lah terus tadi kembali ke hadis yang awal, hadis pertama, yang ditakutkan Nabi menimpa umatnya apa saja? Yang ditakutkan Nabi, nomor 1 apa? Beriman kepada bintang. Nomor 2 apa? Mendustakan takdir. Nomor 3 apa? Ya, penguasa yang zalim, kezaliman seorang penguasa. Nih ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena pembahasan takdir ini lumayan panjang, ya, ringkasan seputar takdir, maka total Bapak Ibu, total yang akan kita bahas tentang takdir ini 16. Jadi Bapak Ibu kalau bisa menguasai 16 takdir ini, Masya Allah. Artinya apa? Menyikapi sesuatu itu tidak akan mudah terlalu gembira. Setiap kesenangan yang menimpa kita tidak terlalu happy, ya. Dan ketika terjadi musibah menimpa kita, kita nggak akan sakit hati kita. Kenapa? Karena sudah paham betul tentang takdir. Ya, seperti itu. Baik, 16 poin. Apa saja? Mengingat waktu, ya, saya sebutkan beberapa saja, Bapak Ibu. Ya, apa bulan depan aja ya? Puasa bisa ya Ustaz ya? Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Baik, ini khusus takdir, ya, kita bahas pada kajian berikutnya saja. Ya, khusus takdir, yaitu rincian dari materi tadi. Nah, itu ya. Wallahu a'lam wa bishawab, ya. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Baik, dari apa yang kami sampaikan ini, barangkali ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya, 1 atau 2 saja. Silakan Ibu yang sebelah sana dulu. Mohon maaf Pak ya, sebentar. Ada 2, monggo. Iya. Singkat aja Ibu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung Ibu. Bagaimana cara mengatasi hati untuk mengikhlaskan kepergian putra yang telah bertahun. Ya. Kedua, setelah mendengar alunan sholawatan, hati dan mata menangis. Sampai itu. Yang nomor 2 Pak, agak diperjelas sedikit nomor 2. Setelah mendengar alunan sholawatan, Iya. hati dan mata menangis. Iya. Kenapa ya Ustaz? Baik, nah. Bagaimana cara yaitu mengobati hati setelah ditinggal oleh orang yang kita cintai, suami atau anak kita? Maka yang pertama adalah, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Itu yang pertama. Jadi sering zikir, sering mengingat Allah. Zikir itu tidak harus ibu membaca subhanallah subhanallah atau alhamdulillah atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Bukan hanya itu, Tapi ibu baca Al-Qur'an itu termasuk bagian dari zikir, mengingat Allah. Jadi ibu rajin-rajin baca Quran, atau kalau misalnya tidak baca Quran, ibu-ibu zikir pagi, zikir petang itu yang dibaca setiap selesai subuh sama selesai asar itu, ya, yang Nabi ajarkan. Atau yang ibu mampu zikir, misalnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baik, ini yang pertama. Jadi zikir, ya, zikir.
Apalagi tadi yang terakhir saya sampaikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Bacaan itu Allah ajarkan kepada Nabi Yunus, yang waktu itu Nabi Yunus berada di dalam perut ikan yang sangat besar. Ya, ibu-ibu tahu bahwasannya yaitu Allah berfirman di dalam Al-Quran, Nabi Yunus berada di dalam kegelapan. Yang dimaksud dalam kegelapan ini adalah, ibu-ibu, ada 3 kegelapan. Mohon maaf ini ya, saya singgung sedikit. 3 kegelapan. Jadi ceritanya Nabi Yunus masuk ke lautan itu malam hari. Itu kegelapan pertama. Jadi ceritanya Nabi Yunus ini ninggalkan kaumnya karena dia jengkel sama kaumnya, dinasehati nggak mau. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah, jauhilah syirik. Ya, sembahlah Allah. Kaumnya nggak mau. Akhirnya Nabi Yunus ngasih ancaman, Allah akan mendatangkan azab kepada kalian. Kalian akan aku tinggalkan. Ditinggal sama Nabi Yunus. Lalu Nabi Yunus naik kapal di malam hari. Lalu kapal ini kelebihan beban. Orang-orang yang ada di sekitar itu mengatakan, harus ada salah satu yang keluar dari kapal ini, nyebur ke laut. Kalau tidak, tenggelam semua ini. Ayo diundi. Berarti undian itu boleh, karena mereka melakukan undian. Diundi, keluar namanya Nabi Yunus. Mereka tidak percaya, masa Nabi yang disuruh nyebur? Ya, undian lagi, di undian kedua Nabi Yunus lagi yang keluar. Nggak percaya lagi, masa Nabi Yunus yang kita suruh nyebur ke laut? Diundi lagi yang ketiga kalinya, sampai ketiga kali Nabi Yunus lagi. Maka Nabi Yunus pun kemudian merelakan diri nyebur. Malam hari kejadiannya itu, kegelapan pertama. Begitu nyebur, lalu kemudian setelah itu ditangkap oleh ikan paus yang sangat besar. Masuk ditelan oleh ikan paus. Kegelapan kedua, berada di dalam perut ikan. Di dalam ini, kegelapan kedua. Kegelapan yang ketiga, ternyata di dalam hadis atau di dalam riwayat yang sahih, paus itu membawa Nabi Yunus ke dasar laut yang paling dalam. Paling dasar sudah. Paling dasar. Kegelapan ketiga. Lalu Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Engkau, yaitu Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Maka taubatnya Nabi Yunus diterima oleh Allah, dan akhirnya ikan itu memuntahkan Nabi Yunus sampai Nabi Yunus terlempar ke lautan. Ya, terlempar ke permukaan. Ya, lalu kemudian singkat cerita, yaitu Nabi Yunus alaihissalam disuruh oleh Allah untuk memakan labu karena beliau dalam keadaan terpapar. Lalu kemudian setelah itu makan labu, setelah itu kemudian Allah berikan kesehatan. Nah, kata para alim ulama, maka orang yang membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, maka Allah akan hindarkan seluruh kegelapan dalam hidupnya. Masalah rizki, masalah hati, masalah ya semuanya. Makanya sering baca doa itu, Bu, zikir itu. Itu yang pertama. Ini ya, jadi sering mengingat Allah. Yang kedua adalah, Bu, kehilangan orang yang kita cintai, terutama kehilangan anak, Bu. Cara ngobati hati adalah sudah tawakal kepada Allah. Ikhlaskan, tanamkan dalam hati. Mungkin di dunia kita tidak ketemu, maka semoga Allah pertemukan kita nanti di akhirat kelak yang lebih kekal dan abadi. Di dunia memang tidak ada yang abadi. Mudah-mudahan Allah ketemukan kita, nak. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita, wahai suamiku, wahai anakku, di surga Allah yang kekal dan abadi. Nah, begitu. Itu tanamkan dalam hati. Sebab lu bisa, Ustaz, ketemu bisa kalau anaknya soleh atau suaminya soleh yang meninggal itu, dan ibunya soleha, maka Allah akan pertemukan nanti di surga Allah Azza wa Jalla. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanamkan, apalagi yang kehilangan anak kecil. Kehilangan anak kecil. Dalam Sahih Muslim, minta tolong Sahih Muslimnya, Mbak, sini. Disebutkan di dalam Sahih Muslim, bahwasanya Nabi SAW pernah mengatakan, anak-anak kecil yang meninggal waktu kecil, ya, maksudnya itu masih balita, masih kecil, maka nanti anak-anak itu nanti menanti orang tuanya di pintu surga. Lalu dia menarik-narik baju orang tuanya,
dan tangan orang tuanya. Bahkan Nabi mencontohkan kepada Abu Hurairah, yaitu bajunya Abu Hurairah itu ditarik sama Rasul. Seperti inilah anak-anak itu nanti akan menarik baju orang tuanya, seperti aku menarik bajumu ini. Yang anak itu berkata kepada Allah, ya Allah, ini orang tuaku, ya Allah, ini orang tuaku. Akhirnya kata Allah, masuklah kalian, engkau dan orang tuamu, ke dalam surgaku. Anak itu yang akan nyeret. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah sedih. Iya, tawakal aja. Justru kalau kita sedih berkepanjangan, kasihan jenazahnya. Kenapa? Karena diratapi, dan mayit itu tersiksa karena ratapan. Nggak usah sedih, itu ya. Makanya untuk menghindari kesedihan itu juga, tolong kenangan-kenangan yang menempel pada anak itu, kalau bisa jangan ada di rumah kita. Bajunya, apa saja, kalau bisa sodakokan semua. Makanya istri kalau kehilangan suaminya, nggak usah nyimpan bajunya, nanti lihat buka lemari kayak kelambi ini, sedih, waduh, nggak mari-mari kayak gini, ya. Sudah tawakal aja. Ya ini yang bikin syaitan. Akibatnya syaitan masuk. Orang itu dibujuk gimana caranya, dia tidak mengingat Allah, tetapi memikirkan kesedihannya tadi. Nah gitu Bu ya. Baik itu. Terus yang nomor 2 tadi, kalau baca sholawat itu, ya itulah. Kalau kita dengar baca Quran, dengar baca sholawat nangis, itulah cirinya orang yang beriman. Itu ya, dipertahankan ya. Baik, silakan. Pemberian yang itu baik itu anak kecil atau ya namanya manusia sudah puluhan tahun seperti itu. Ya. Terus endingnya kok malah sangat-sangat menyakiti. Ya. Kita kan nggak secara ini Nggak tahu ya. Ya keperucut ya. Apa cukup? Nah, barakallahu fiki. Bagaimana cara tobatnya orang yang sudah terlanjur ungkit-ungkit kebaikan? Ini sudah puluhan tahun, ya. Atau seringkali lisan itu sadar tidak sadar, kadang-kadang suka ungkit-ungkit kebaikan. Kamu itu semua gini nih karena saya. Ini gimana? Apa cukup dengan istighfar? Ya, maka dalam hal ini bisa cukup dengan istighfar, lalu kemudian sholat sunat taubat, menyesali apa yang dia lakukan dan berjanji tidak diulanginya lagi. Lalu untuk berikutnya setelah sholat sunat taubat, menyesali tadi, diisi dengan perbuatan-perbuatan yang baik, artinya dia tidak melakukan perbuatan yang sama. Justru sebaliknya, dia suka memuji kebaikan orang tapi tidak di depan orang itu, mensyukuri, ya, dan seperti itu. Kalau dia disakiti lagi padahal kita sudah berbuat baik, tawakal, serahkan kepada Allah. Nah, seperti itu. Tanamkan ikhlas. Iya, memang ikhlas itu susah. Iya, susah, berat tapi meskipun berat ya harus kita laksanakan. Ya, baik. Ya, oleh karena itu syaitan tidak akan pernah bisa menggoda orang-orang yang ikhlas. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi itu. Ya terakhir, oh bapak-bapak ada ya? Silakan. Takbir. Iya. 50.000 tahun yang lalu. Iya. Nah, ini pertanyaannya adalah kajian bulan depan. Ya. Takdir itu ada 4, ya. Ada takdir azali, ya, takdir azali itu takdir azali. Takdir azali itu adalah takdir yang Allah ciptakan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum langit dan bumi diciptakan, 50.000 tahun sudah ditulis oleh Allah. Sampai nanti hari kiamat, bahkan siapa yang penduduk surga, siapa yang penduduk neraka, semua sudah ditulis. Besok kita ngapain, ya, seperti semuanya sudah ditulis. Ya, kita meninggal kapan, itu namanya azali, dan itu tersimpan di Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz itu nomor 1, namanya takdir azali. Yang nomor 2 takdir umri, takdir yang Allah tetapkan ketika sang jabang bayi ada dalam perut kandungan seorang ibu. Usia kandungan 4 bulan 10 hari.
umurnya, jodohnya, rizkinya, dia hidup sengsara atau tidak, itu sudah ditulis. Itu namanya takdir umri. Takdir umri. Yang nomor 3, ada takdir yang namanya takdir sanawi, takdir tahunan. Setiap tahun takdir itu berubah tiap tahun. Kapan itu terjadinya? Lailatul Qadar. Dalilnya tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Malaikat Jibril turun, seluruh malaikat turun malam-malam ganjil 10 hari terakhir Ramadan untuk menetapkan urusan manusia sampai tahun berikutnya. Jadi jodohnya orang ini, rumah tangganya sampai tahun berikutnya, awet atau cerai, semua sudah tulis. Usahanya orang ini sampai tahun berikutnya, anaknya orang ini, semuanya ditulis. Makanya rugi Lailatul Qadar kita tidak habiskan untuk itikaf. Waktunya Lailatul Qadar kita disibukkan untuk memenuhi kebutuhan logistik Idul Fitri. Entah itu roti semprit, entah itu kastengel, entah nastar, entah kecepot, ya. Rugi. Cari baju baru di mal-mal, rugi. Waktunya penetapan takdir disibukkan masalah duniawi. Ya, intinya Idul Fitri tidak identik dengan itu. Laisal aidu liman labisal jadid. Idul Fitri itu bukan miliknya orang-orang yang bajunya baru. Innamal aidu liman ta'atuhu tazid. Idul Fitri itu miliknya orang yang ketaatannya terus bertambah. Itu miliknya orang yang layak beridul fitri. Jadi kalau habis Idul Fitri imannya semakin meningkat, ibadahnya tambah bertambah, itu yang berhak Idul Fitri. Sedangkan mereka yang setelah Idul Fitri semakin drop ibadahnya, maka dia bukan yang layak menikmati Idul Fitri. Ya, baik, kita lanjutkan. Jadi Idul Fitri tidak identik mudik, sehingga nggak perlu bingung, yaitu cari tiket mulai sekarang. Yang dipikirkan itu mestinya satu, jangan-jangan Ramadan tahun ini Ramadan terakhir buat saya, karena tidak ada jaminan Ramadan tahun depan kita menikmatinya. Itu yang dipikirkan. Baik, jadi itu tahunan, sanawi. Yang nomor 4 terakhir, takdir yaumi, takdir harian. Mana dalilnya? Surat Ar-Rahman ayat 29, nanti dibaca sendiri. Allah setiap hari dalam kesibukan. Lihat, Allah setiap hari dalam kesibukan. Memangnya sibuk apa Allah tiap harinya? Dikatakan oleh para ulama dalam tafsir Ibnu Katsir, setiap hari Allah mengangkat derajat, menerima amalan, lalu kemudian menolak musibah, yang menyelamatkan anak-anak dan seterusnya, menyelamatkan kaum muslimin setiap hari. Ustadz, tadi pertanyaannya, yang bisa berubah itu yang nomor berapa Ustadz? Takdir itu yang bisa berubah. Yang bisa berubah itu adalah nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 bisa berubah. Berarti umur bisa berubah, bisa. Allah tetapkan dalam ini janin, orang ini mati umur 50 tahun. Sudah ditetapkan oleh Allah. Bayi itu, ini orang ini mati umur 50 tahun. Ternyata saat lahir, bayi ini ketika tumbuh dewasa, ternyata orang ini rajin silaturahim. Sedangkan Nabi pernah bilang, siapa yang ingin rezekinya dilapangkan, umurnya dipanjangkan, hendaknya dia rajin silaturahim. Orang ini ternyata rajin, sehingga ternyata matinya umur 60 tahun, bukan 50 tahun. Maka kata para alim ulama, umur 50 tahun sudah ditetapkan oleh Allah. Ternyata dia rajin silaturahim, sudah ditetapkan oleh Allah. Matinya jadi 60 tahun, nambah 10 tahun, sudah ditetapkan. Di mana itu penetapannya? Nomor 1, yang azali, Lauhul Mahfuz. Penetapannya, sah perubahannya, tertulis semua. Tak mungkin meleset. Yang nomor 1, itu yang tidak akan berubah. Sedangkan yang nomor 2 itu bisa berubah. Nomor 3 tahunan bisa berubah. Yang nomor 4 bisa berubah. Dengan apa berubahnya? Dengan doa. Ya Allah, berikan aku sehat ya Allah. Bukankah sakit itu juga takdir? Ternyata waktunya dia kena sakit, Allah